Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mila Sandi dengan NIM 24_048. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang preferensi konsumen terhadap atribut kerudung. Baik, pendahuluannya yaitu sebagaimana diketahui di Indonesia, industri hijab berkembang pesat sebagai konsekuensi dari kewajiban agama dan sebagai elemen gaya kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa makna hijab telah berubah dari simbol kesolehan menjadi ekspresi identitas dan gaya hidup. Nah, selain itu juga, modernisasi mempengaruhi perubahan ini, karena remaja, khususnya mahasiswa, mulai mengubah hijab mereka untuk sesuai dengan gaya modern, tetapi tetap mempertahankan prinsip agama mereka. Di sisi lain juga, kemajuan dalam marketing digital dan e-commerce mendorong perilaku pelanggan dalam memilih dan membeli hijab. Bahkan terbukti bahwa penggunaan sistem manajemen berbasis web meningkatkan produktivitas daya saing bisnis hijab. Lalu untuk rumusan masalahnya ada apa saja? Yang pertama yaitu atribut produk apa saja dari bahan, motif, model, harga, warna yang paling mempengaruhi preferensi konsumen dalam membeli kerudung. Dan yang kedua yaitu bagaimana tingkat kepentingan masing-masing atribut kerudung terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan yang ketiga yaitu kombinasi atribut dan level seperti apa yang menjadi pilihan paling disukai konsumen dalam membeli kerudung. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu perspektif keagamaan sosial. Ulama klasik menekankan jilbab sebagai tugas agama, tetapi ulama modern menyesuaikannya dengan konteks sosial dan budaya. Yang kedua yaitu sejarah dan budaya. Tradisi berjilbab telah ada sejak zaman kuno. Ini menjadi simbol kehormatan dalam Islam sejak saat itu. Menurut Sudiono et al. 2025. Keputusan konsumen. Kualitas produk dan harga berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen untuk membeli hijab di pasar. Dan yang keempat yaitu inovasi produk dan pengalaman konsumen, di mana kualitas, pengalaman pelanggan, dan inovasi produk terbukti meningkatkan keinginan pelanggan untuk membeli produk lagi. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang dimana yang pertama untuk membuat analisis conjoin. Yang pertama yaitu buat folder baru di local disk laptop masing-masing. Setelah itu kita pilih disk lokal, kita buat folder baru, kita beri nama analisis conjoin. Nah, setelah itu kita buka SPSS. Sudah, kita salin atribut yang mau kita pakai. Jadi atributnya ada bahan, jadi biar nggak repot atau nggak kesusahan, kita pakai Windows tombol kiri atau kanannya. Jadi kayak gini, klik data, klik orthogonal design, klik generate. Nah, faktor name sama faktor label ini kita isi sama atributnya. Jadi kalau faktor name-nya itu bahan, kita isi faktor labelnya juga bahan. Motif, dan seterusnya. Setelah itu kita klik pada bagian bahan atau tadi yang sudah kita buat, kita klik define values. Nah, kita tuliskan kalau value ini kita isi level atributnya, label ini kita isi keterangannya. Jadi value nya ada 1, 2, 3. Kalau di bahan value satunya kita tulis 4. Disesuaikan aja dengan data kalian. Setelah itu klik continue. Lakukan hal yang sama pada atribut lain. Polos
Nah, jika sudah selesai, kita centang bagian yang ini, klik new data file, lalu kita klik file yang bertuliskan warna biru ini. Nah, kita pilih mau disimpan di mana. Kebetulan ini sudah 7 di analisis conjoin, jadi sudah, kita save saja. Namanya stimuli. Save, lalu klik OK. Setelah itu kita cek apakah sudah ada apa belum. Sudah ada. Sekarang lanjut kita buka Excel. Ini adalah hasil kuesioner yang sudah dijawab oleh teman-teman saya, yang sudah saya rangkum. Ini bukti kuesionernya ya. Saya mengambil 20 responden, jadi langsung aja kita copy, Ctrl C, lalu kita buka SPSS-nya lagi, kita klik di sini, klik kanan, pilih yang paste with variable names. Nah, setelah itu kita ke variable view, yang responden kita ubah jadi nominal di measure. Di measure, di bagian measure sudah benar nominal, dan sisanya kita jadikan scale. Kalau sudah semua, setelah itu kita save. Save di file yang sama kayak yang kita nyimpan stimuli tadi. Kita kasih nama data conjoin. Save. Kalau sudah, kita ke sintaks, kita salin formatnya, kita ke SPSS lagi, klik file, klik new, pilih sintaks, kita tempel. Nah, ini conjoin plan C, maksudnya tempat folder analisis conjoin ini di disk C, tapi penamaannya disesuaikan saja ya sama file yang kalian tadi kasih namanya. Karena tadi saya kasih analisis conjoin, saya tulis analisis conjoin di sini tanpa underscore, dan untuk stimulus saya ganti stimuli karena tadi saya nulisnya stimuli. Ini juga sama, C untuk tempat tanda folder analisis conjoinnya di mana. Ini juga bisa hilangkan. Ini saya ganti data conjoin. Lalu kita masukkan atribut-atribut kita tadi, itu bahan, motif, model, harga, dan warna. Nah, kalau tidak ingin mengulang kesalahan, dipastikan benar-benar bahwa ininya sudah benar. Dilihat dulu di tadi filenya, namanya benar stimuli dan data conjoin. Kita lihat lagi yang di sini. Kalau dirasa sudah yakin, teman-teman bisa pencet run. Saya itu pencet all. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti coding yang teman-teman masukkan tadi itu benar. Nah, kita bisa lihat salah satu jawaban responden gitu ya. Berdasarkan utility estimate
responden atas nama Mila itu lebih menyukai bahan kerudung dengan bahan katun. Terus motif yang paling disukai itu motif polos. Model yang paling disukai yaitu segi 4 dengan kisaran harga kurang dari 25.000 dan dengan warna netral. Adapun atribut yang paling disukai atau yang paling berpengaruh pada Mila, yang pertama yaitu yang pertama yaitu warna, setelah itu motif, disusul dengan harga, bahan, dan model. Correlationnya, persen R-nya yaitu 0,000 dan kendal setahunnya 0,000, sehingga dapat diketahui bahwa hasil ini valid atau benar. Overall statistik. Jadi overall statistik ini menyimpulkan keseluruhan jawaban responden yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan utility estimate bahwa responden itu rata-rata menyukai bahan kerudung, bahan katun dengan motif polos dan dengan model segi 4 dengan kisaran harga 25-50.000 dengan warna pastel. Adapun atribut yang paling disukai atau yang paling berpengaruh terhadap penelitian ini, yang pertama yaitu adalah motif, disusul oleh bahan, lalu dilanjut lagi oleh harga, setelah itu warna, dan terakhir adalah model. Korelasinya yaitu persen R-nya 0,000 dan kendal setahunnya 0,000, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah valid. Ini adalah data atribut dan level mini riset saya. Selanjutnya adalah kombinasi stimuli saya disusul oleh jawaban responden saya. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan output yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa bahan yang paling disukai oleh Mila adalah katun, sedangkan vol dan satin cenderung tidak disukai. Motif yang disukai adalah polos, geometris, dan bunga cenderung tidak diminati. Model yang disukai pun model segi 4 daripada instan dan pasmina dengan kisaran harga kurang dari 25.000 dengan warna netral. Adapun atribut yang paling disukai atau berpengaruh pada Mila yaitu warna, motif, harga, bahan, dan model. Korelasinya yaitu persen R sebesar 0,00 dan kendal setahu sebesar 0,00, yang dimana syarat signifikansi harus di bawah atau kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini benar atau valid. Nah, jika ingin melihat secara keseluruhan berdasarkan output yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa bahan yang paling disukai oleh konsumen adalah katun, sedangkan vol dan satin cenderung tidak disukai. Motif yang disukai adalah polos, geometris, dan bunga cenderung tidak diminati. Model yang disukai pun model segi 4 daripada instan dan pasmina dengan kisaran harga 25.000 sampai 55.000 dengan warna pastel. Adapun atribut yang paling disukai oleh konsumen yaitu motif, bahan, harga, warna, dan model. Untuk korelasinya yaitu persen R sebesar 0,00 dan kendal setahu sebesar 0,00, yang dimana syarat signifikansi sebagaimana diketahui harus di bawah 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini benar atau valid. Lalu lanjut bab 5 kesimpulan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hijab di Indonesia dianggap tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai bagian dari tren fashion kontemporer yang dipengaruhi oleh digital marketing dan modernisasi. Beberapa atribut utama termasuk bahan, motif, model, harga, dan warna mempengaruhi preferensi konsumen untuk kerudung. Hasil analisis konjoin menunjukkan bahwa atribut bahan adalah yang paling penting dengan katun sebagai bahan yang paling disukai. Sementara itu, motif yang disukai konsumen adalah polos, model yang paling disukai adalah segi 4, harga ideal adalah sekitar 25.000 sampai 50.000 dan warna yang paling disukai adalah pastel. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.